warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channelnya Kenzi Apik, yaitu belajar sambil bermain. Oke teman-teman, pada kesempatan yang lalu itu ada yang merequest yaitu tentang bagaimana cara merawat suatu perangkat komputer. Oke teman-teman, untuk merawat sebuah komputer itu sebenarnya sangat mudah teman-teman ya. Yaitu di sebelah kanan saya ini sudah ada perangkat komputer. Perangkat ini tidak saya buatkan video bagaimana cara melepas motherboardnya, akan tapi mungkin insya Allah kesempatan di lain waktu akan saya buatkan bagaimana cara melepas suatu motherboard dan power supply ataupun perangkat hardware yang ada di dalamnya. Untuk kesempatan malam hari ini sudah saya siapkan yaitu power supply, motherboard, dan yaitu piranti lunaknya thermal grease HT-GY260. Kalau orang teknisi bilang yaitu namanya adalah pasta, karena yang akan saya kupas yaitu adalah dua perangkat keras. Yang pertama RAM, Random Access Memory, yaitu merupakan suatu hardware yang terdapat di dalam suatu perangkat keras, perangkat komputer yang berfungsi yaitu untuk menyimpan data sementara di saat komputer itu dinyalakan. Dan prosesor teman-teman ya, prosesor itu adalah ini komponen utama atau otak daripada laptop. Oke teman-teman, sebelum saya mulai untuk bagaimana cara merawat suatu komputer, jangan lupa like, komen, subscribe, dan dinyalakan untuk loncengnya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah yang disebut power supply yang menyuplai beberapa arus listrik ke bagian-bagian motherboard. Ini sudah saya siapkan yang tadi pasta, ada obeng, terus ini obeng plus dan obeng min. Ini teman-teman ya. Di sini sudah saya masukkan soket-soketnya, yaitu ini itu menyuplai arus ke prosesor, dan ini adalah untuk arus dari motherboard untuk memutar kipas teman-teman, supaya pendinginnya ini selalu dingin. Dan di bawah pendingin itu ada namanya pasta yang akan kita ganti, sudah saya siapkan. Dan di bawahnya lagi itu adalah prosesor, otak daripada komputer, dan ini menyuplai ke beberapa arus bagian ini teman-teman ya, semuanya ini. Nah, untuk seri ini teman-teman, motherboard merek Lenovo IH81M itu untuk arus power daripada harddisk. Kalau ini saya pakainya SSD teman-teman ya, SSD merek Kingston. Untuk powernya langsung diambilkan daripada di motherboard. Biasanya itu dia langsung di sini pada power supply, tapi power supply tidak mengeluarkan kabel lagi. Power supply hanya mengeluarkan kabel kepada motherboard dan arus ke prosesor. Ini kabelnya seperti ini. Ini ada 4 pin kabel SATA langsung ke hard disk Kingston. Oke teman-teman, beberapa hal untuk kali ini hanya 2 hal aja lah. 2 hal yang harus diperhatikan dalam perawatan komputer, yaitu teman-teman, yang pertama
ini RAM. RAM kita bersihkan secara berkala, entah 6 bulan sekali atau setahun sekali itu tidak masalah, karena untuk RAM ini jarang sekali rusak teman-teman ya. Untuk apalagi kalau beli baru, ini biasanya garansinya lifetime. Untuk RAM merek Hynix ini, kalau di sini tertulis buatan Korea ya. GB untuk DDR3 kisaran harga 400.000. Kalau ini cuman 4 GB, murah ini kalau ini. Ini mereknya Ramaxel teman-teman, dari Lenovo langsung, asli original Lenovo. Bagaimana cara membersihkan yaitu RAM, teman-teman pakai apa namanya itu, penghapus pensil, digesekkan di kuningan ini teman-teman. Berhubung saya tidak punya, hanya bisa saya praktekkan pakai tangan teman-teman ya. Karena apa, komputer itu jarang sekali kita buka, kita bersihkan RAM-nya. Pada dasarnya karena sudah berjalan beberapa tahun, di sini itu lembab, terdapat jamur ataupun kotoran debu yang sudah membeku. Kalau ini masih baru teman-teman ya, jadi belum ada yang kotor. Sama ini juga kita bolak-balik, kita gosok, setelah itu pakai tisu kita bersihkan. Jika sudah selesai, ini kita pasang kembali. Pemasangannya teman-teman ya, di sini itu ada jenis kayak lubang, di sini ada soketnya, itu harusnya sama. Kalau kita balik seperti ini, dia tidak akan bisa masuk. Nah, ini beda. Dan yang perlu diwaspadai oleh teman-teman, di saat memasukkan RAM itu harus benar-benar sampai bunyi mak ceklik gitu, karena jika tidak, ini nanti akan berakibat fatal, yaitu terdapat konsleting yang mengakibatkan motherboard ini terbakar. Jika sudah terbakar, teman-teman harus mengeluarkan uang cukup lumayan banyak untuk membeli motherboard seperti ini. Oke teman-teman, setelah itu, setelah pembersihan RAM, kita lanjutkan yaitu kita melepas prosesor. Prosesor ini otak daripada suatu komputer. Oke teman-teman, bentar kita geser. Ini ada baut 4 teman-teman ya, itu kita lepas semuanya. Kita akan mengganti pasta apabila ini sudah kering, itu wajib kita ganti. Tapi jika masih basah, tidak usah diganti, tidak apa-apa teman-teman ya. Nah, untuk pembukaan ini harus hati-hati, karena khawatir apa namanya, soket yang di bawah ini ketekan nanti akan patah. Kita harus membawa ke bengkel laptop untuk melakukan perbaikan ataupun renovasi daripada motherboard. Oh ini masih basah ini teman-teman, masih basah. Kelihatannya kemarin habis dikasih pasta. Oke teman-teman, ini berhubung pastanya masih basah, ini tidak kita ganti. Nah, saya hanya akan memberitahu bagaimana caranya mengganti pasta daripada prosesor ini teman-teman ya. Teman-teman, ini bisa dibuang terlebih dahulu apa namanya, pastanya ini kita kerik
menggunakan yaitu cutter ataupun silet, sembarang silet bisa teman-teman ya. Setelah ini bersih dan ini juga bersih, bagian apa namanya itu atasnya ini pendingin, itu kita kasih pasta yang baru ini teman-teman. Ini kita taruh sini aja. Ini juga sama, dan ini juga ini sama teman-teman ya. Udah taruh sini aja enggak apa-apa. Setelah itu kita kembalikan teman-teman dengan posisi yang ini sama. Ini harus apa namanya itu terhubung semuanya. Untuk penguncian daripada baut ini teman-teman harus disilang dengan maksud dan tujuan apa namanya bisa terkunci. Setelah habis dari sini sekiranya sudah terkunci, kita kembali ke yang sebelah atas. Oke, kita kembali lagi ke bawah. Sama teman-teman ya, ini juga sama. Ini juga sama. Sampai nanti benar-benar baut ini terasa berat teman-teman ya. Kita putar berat, berarti itu antara pendingin dan prosesornya sudah kuat teman-teman. Sudah, jangan dipaksakan, nanti tidak rusak bautnya. Udah. Oke teman-teman, ini kita tutup kembali. Kita gunakan untuk komputer yang lain ataupun laptop bisa. Oke teman-teman, cukup sekian video tutorial bagaimana cara merawat komputer. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa memperpanjang umur daripada komputer teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.